la yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, makana nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadrihi azamati zatik fi kulli waqtin wahin. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Bedi, Pak Musafa yang sudah membantu saya, sudah berkomunikasi, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin bersama-sama belajar mengenai pengaruh bersyukur terhadap kesehatan manusia. Mungkin sebelumnya mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyah solehah min khairi dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengaruh bersyukur terhadap kesehatan manusia. Ini rasa bersyukur banyak sekali dibahas oleh para pakar, ulama mengenai fadilah daripada bersyukur yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan informasi mengenai pengaruh kesehatan terhadap dengan bersyukur. Seorang peneliti dari Amerika yang bernama Dr. Joe Dispenza, beliau adalah seorang neuroscience. Beliau meneliti tentang rasa bersyukur. Dari hasil penelitian, ini dikatakan bahwa rasa bersyukur itu merupakan miracle, sesuatu yang sangat ajaib sekali. Ajaibnya kenapa? Secara emosional. Setelah diteliti, dianalisa, bahkan ada studi yang melibatkan kurang lebih 12.600 dan studinya adalah meta-analisis study. Kalau meta-analisis study itu biasanya studi yang sangat terbukti akurat dan susah untuk dibantah. Tetapi dari penelitian Dr. Joe Dispenza, beliau seorang neuroscience dan pembicara internasional, mengatakan rasa bersyukur sangatlah ajaib di dalam emosional manusia. Di mana apabila kita melakukan bersyukur dalam 3 hari 50% sistem imun kita itu meningkat. Kita bayangkan 50% sistem imun kita meningkat, itu bukan hal yang sedikit, itu adalah hal yang banyak. Banyak orang yang suka mengatakan, oh saya bisa, badan saya kuat, saya bisa. Itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tubuh kita akan stuck. Tapi kalau kita berbicara, kita minta sama Allah, ya Allah, bersyukur kepadamu, telah engkau berikan tubuhku ini dengan sempurna, dengan baik, maka secara otomatis ini akan mentransfer kepada tubuh kita akan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa saya kuat, saya bisa, dengan berbagai hal yang saya. Ini dari studi ini dikatakan tidak mungkin dan tidak bisa. Kalau diri kita lagi sakit, oh saya sehat, itu akan tambah sakit. Tapi kalau kita bersyukur, ya Allah, terima kasih, penyakit yang diberikan kepada kita ini insya Allah
akan memberikan manfaat buat kita. Wahai tubuh, sehatkanlah badanku. Ini 50% loh Pak. Ini bukan hal yang sedikit, 50%. Dari sistem imun kita, baik itu leukosit, semuanya meningkat. Kalau semuanya meningkat, otomatis kalau kita lihat lagi dari berbagai penelitian yang lain, bahwa bersyukur ini bisa menimbulkan, bisa mengurangi rasa dendam di tubuh kita. Itu akan menurun dengan kita perbanyak bersyukur. Kemudian rasa hasad, rasa hasud, dan timbullah rasa sakinah maupun qanaah. Nah, nanti saya akan memberitahukan mengenai studi-studi yang dilakukan oleh berbagai penelitian yang berkorelasi antara bersyukur dengan kesehatan manusia. Di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'azzanna rabbukum la in sakartum la'azizanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Nikmat apa yang Allah berikan? Sebelumnya sudah Allah kasih sebelum kita meminta, apa yaitu bertambahnya sistem imun yang ada di badan kita, berkurangnya rasa depresi di badan kita, berkurangnya rasa cemas. Banyak sekali fadilah-fadilah yang dikeluarkan dengan rasa bersyukur secara dunia kesehatan. Kita lihat lagi pada slide saya berikutnya. Ini ada satu yang menarik buat kita. Kenapa sih kita mesti bersyukur kepada Allah? Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim, wahai manusia, kenapa engkau berdusta kepada diriku? Yang aku ini yang maha mulia dan maha pengasih sebelum engkau meminta. Karena kata karim itu kan yang mengabulkan segala doa. Kita lihat di sini dari penelitian ini, bayangkan di dalam tubuh kita, di dalam paru-paru kita, ada yang disebut dengan alveolus ataupun alveoli. Alveoli ini adalah bagian sangat terkecil di dalam tubuh kita. Ada kurang lebih sekitar 20 mikron. Tapi di dalam satu alveoli, kalau kita perhatikan dan kalau dilebarkan dari yang sekecil itu, bisa seluas 70 sampai dengan 80 meter. Dan di dalam tubuh kita juga ada, di dalam alveolusnya itu terdapat 480 juta alveoli. Kebayang nggak kita bahwa Allah memang benar-benar menciptakan manusia secara sempurna. Laqad insana fi ahsani taqwim. Allah itu menciptakan manusia secara yang ahsan, yang terbaik. Yang terbaik. Kita bayangkan, bisa nggak di dalam tubuh kita ini ada satu benda, ini baru satu, padahal ada 480 juta yang ada di dalam paru-paru kita. Apa yang disebut dengan alveoli? Alveoli ini seluas lapangan badminton satunya. Kalau 480 juta seperti apa? Dan dalam 1 menit 7 sampai 9 liter udara yang kita hirup. Kita selalu menghirup udara tanpa kita tahu bagaimana alat yang canggih ini yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Luar biasa Pak. Tapi jangan dinodai. Dijelas tadi itu ayatnya, la in sakartum la azizanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Di dalam paru-paru ini terdapat juga, di dalam alveoli ini adalah suatu tempat difusinya oksigen dan karbon. Oksigen dia ada di intraseluler, sementara karbon dioksida itu adanya di kapiler pembuluh darah. Ini saling bertukar secara seimbang. Bagaimana kalau oksigennya berlebih? Oksigen berlebih akan merusak paru-paru. Bagaimana kalau kurang? Terjadi anemia, terjadi kerusakan otak. Bagaimana kalau karbonnya kelewat tinggi? Oksigennya berkurang. Oksigen berkurang ini dia akan menghasilkan
Satu, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen kalau kita perhatiin, orang penyelam itu kalau dia buru-buru naik ke atas, dia akan kekurangan oksigen, karbon dioksidanya tinggi. Karena oksigennya berkurang, karbon dioksida naik. Apa yang terjadi? Banyak sekali kematian akibat kekurangan oksigen. Mati itu pasti orang. Manusia itu akan mati. Kita tahu nggak bahwa kita Allah ciptakan secara seimbang? Ma ghuraka bi rabbikal karim alladzi khalaqa fasawwaka fahadalak. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam keadaan seimbang. Seimbang dia bermain pada saat udara yang kita hisap, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak bersyukur. Apa? Luar biasa Allah ciptakan. Dengan 480 juta. Seluas lapangan badminton, di situ terjadi difusi pertukaran antara ion O2 dengan karbon dioksida. Sangat luar biasa kejadiannya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ma ghuraka bi rabbikal karim, kenapa engkau berdusta kepada diriku? Wahai manusia, wahai insan, itu dari segi napas. Luar biasa, kita napas, kita pikir ya ini udara masuk, oksigen biasa-biasa aja emang sebagai energi. Tapi tahu nggak prosesnya? Prosesnya itu yang sangat luar biasa kalau kita melihat. Allahu Akbar. Sampai-sampai Allah dalam surat Ar-Rahman, Abi ayyi rabbikumatu kadziban. Nikmat manakah yang engkau dustakan? Sampai 31 kali dia berkata seperti itu. Maka logis kalau Allah dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal hayata, yang ahsan, yang terbaik dalam hal kita membuat, maksud saya dalam hal kita beribadah kepada Allah. Yang ahsan, yang terbaik. Karena Allah menciptakan kita juga yang ahsan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kan yang ahsan yang dia minta. Yang ahsan, yang terbaik, bukan jumlahnya yang terbanyak, tapi yang terbaik. Karena Allah menciptakan kita begitu baiknya. Luar biasa. Makanya sangat sedih kalau kita, maaf bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu ada yang merokok. Bagaimana? Artinya kurang bersyukur. Kenapa itu dirusak? Itu jumlahnya dibikin secara seimbang. Kemudian jumlahnya begitu dahsyatnya mesinnya. Kita ngerusak. Bagaimana seandainya kita pun memiliki mobil yang bagus, mobilnya diciptakan yang sangat canggih, kemudian kita merusaknya? Kan luar biasa. Jadi dari sini kita coba merenungkan, barangkali insya Allah bermanfaat buat kita. Kita bukan melihat, oh ini sesuatu yang kebiasaan kita. Tapi tahu nggak kita bahwa kita sudah menodai kebesaran Allah yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita itu sendiri. Kita lihat lagi ya, ada proses makanan yang kita makan sehari-hari. Kita mengunyah, itu nggak sembarangan. Ada enzim amilase, ada enzim protease. Kemudian makanan yang dibawa sama kita dengan pergerakan peristaltik dari osofagus sampai ke lambung, sampai ke bagian kardia. Di dalam bagian kardia ini ada asam lambung yang pH-nya 1 sampai 2. Kebayang nggak kalau pH 1 sampai 2 melebihi daripada air aki? Tapi kenapa di lambung kita tidak? Karena banyak enzim-enzim seperti mukus, bikarbonat, ini dihasilkan semua dengan mekanisme sistem yang sangat luar biasa. 1 sampai 2 Bapak pH-nya. Kita makan tuh. Makanya sampai kadang-kadang kenapa sih kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat makan? Karena luar biasa kejadian prosesnya. Kita makan aja, tapi di dalam prosesnya itu begitu itu makanan itu masuk, dia langsung, kalaupun ada bakteri, virus, dimatiin dengan pH yang sangat tinggi. Nah, pH yang sangat tinggi ini dihasilkan dari apa? Namanya sel parietal. Sel parietal inilah yang menghasilkan asam.
Ada 1 miliar sel parietal setiap harinya mengalami regenerasi. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk membunuh kuman maupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya dalam surat At-Tariq itu jelas tuh, kullu nafsin zaiqat. Allah bilang di situ, setiap manusia itu ada yang jaga. Surat At-Tariq udah jelas di situ bahwa setiap manusia ada yang jaga. Dijagain sama Allah apa? Dengan asam lambung. Dibunuh itu virus semuanya. Kullu nafsin 'alaiha hafiz. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada yang jaga. Salah satunya bukan hanya malaikat, tapi dalam tubuh kita proses makan juga ada yang jagain. Dibunuh itu virus, dibunuh itu bakteri, dibunuh itu parasit dengan pH yang sangat. Ini di bagian kardia ini banyak sekali sel parietalnya. Sel parietal itu penghasil daripada asam lambung. Dari sel parietal itu akan masuk ke dalam dari fundus akan masuk ke dalam korpus. Bahkan yang paling terakhir adalah di bagian antrum. Bagian antrum ini adalah di sini. Bagian antrum. Bagian antrum ini makanan yang sudah sangat diolah menjadi sime, kalau bahasa kedokterannya bilang sime. Makanan yang sudah dicampur dengan berbagai makanan yang luar biasa dengan asam segala macam. Ini dia tidak sembarangan masuk ke dalam duodenum. Kalau Bapak Ibu ngelihat yang gampangnya secara awam, kalau kita motong kambing, itu kan di dalam lambungnya ada seperti anduk. Tapi kalau di dalam duodenumnya itu kan berbeda. Artinya proteksi yang ada di dalam lambung maupun di dalam duodenum berbeda. Nah, hebatnya Allah dengan sifatnya Wayawadud yang maha mencintai hambanya, di sini sebelum makanan itu masuk, ditahan dulu di bagian antrum. Ditahan ini. Sehingga ada ditemukan dengan satu tekanan, yaitu sistem isotonik maupun isotermis. Disuruh tunggu dulu zat pelarut dengan zat yang ada, sel yang ada di situ supaya seimbang. Jadi nggak asam lagi. Kebayang nggak kita? Ini tidak sphincter pylorusnya tidak akan pernah membuka jika asamnya masih tinggi. Pernahkah kita ngebayangin proses makan sedemikian hebatnya Allah? Allah ciptakan untuk kita. Proses makan, dari makanan yang mau masuk, itu saking cintanya Allah ditahan dulu. Harus ada sesuai dengan proses isotonik maupun isotermis. Isotermis dengan suhu yang sama. Isotonik adalah dengan zat pelarut dengan zat sel yang ada di situ harus seimbang sama. Ditunggu basah dulu. Ini baru membuka dia sphincter pylorusnya nih. Di sini ini baru membuka nih, baru masuk ke dalam duodenum. Makanya kalau makan yang berlemak itu waktunya lebih panjang. Karena untuk mengurainya dia sangat capek. Maka tubuh kita jangan selalu kita bermakan makanan yang berlemak. Kenapa? Karena mengurainya cukup lama sehingga timbullah asam lambung yang tinggi, timbullah penyakit GERD, gastroesophageal reflux disease. Tapi yang utama, bacalah, jangan sampai kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit aja dengan Bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Kalau kita ingat proses ini, luar biasa. Karena kita selalu menganggap gampang, tapi itu adalah bermasalah. Ketika bayangin, kalau kita nggak bersyukur, kita makan makanan yang keliwat tamak, keliwat banyak kita makan, berhentilah sebelum makan. Tapi kalau kita makan terus-terusan, nggak ada berhentinya, itu sphincternya nutup terus, makanan naik ke osofagus, ke bagian atas di sini. Kalau dia masuk ke osofagus juga proteksinya berbeda. Asam itu naik terekspos terus, sakitnya luar biasa. Itu yang disebut dengan GERD. Banyak sekali orang meninggal tuh gara-gara GERD. Pada saat dia tidur, asam lambungnya naik, masuk ke paru-paru. Ini berbahaya sekali. Tapi Allah Maha Suci, Maha Besar, Maha Mulia, Maha Mencintai,
makhluknya dengan sifatnya, dan dengan namanya ya Wadud, dia sangat mencintai. Kembali lagi ke sini Allah katakan abi ai rabbikuma tukadziban 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Kalau kita melihat di sini kita berpikir ya Allah, luar biasa Allah cintanya sama kita. Kemudian dalam surat At-Tariq, in kullu nafsin 'alaiha hafiz. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada yang jaga. Ada bakteri yang jahat yang disebut dengan Bifidobacteria. Ini bisa menimbulkan penyakit diare. Kemudian ada Escherichia. Kemudian ada Lactobacillus. Semuanya diimbangi dengan bakteri yang baik ini diimbangi juga dengan bakteri yang jahat. Bakteri yang jahat diimbangi dengan bakteri yang baik. Misalkan Campylobacter, kemudian Enterococcus faeculus, Clostridium. Ini akan diimbangi semua dengan bakteri yang baik maupun yang buruk. Bakteri ada di tubuh kita, ada yang gram negatif, ada yang gram positif. Semuanya Allah ciptakan dalam keadaan seimbang. 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan dalam surat Al-Infitar, ma ghuraka bi rabbikal karim allazi khalaqa fasawwaka fahaddarak. Sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam keadaan seimbang. Luar biasa Allah ciptakan. Jadi di sini juga kita mengambil satu kesimpulan bahwa memang benar-benar Allah itu menciptakan manusia secara sempurna, secara seimbang, dan Dia jagain juga. Kita lihat di sini ada satu fenomena ya. Ini ada leukotrin. Dia tugasnya membunuh bakteri maupun virus dalam 24 jam tiada berhenti. Saking cintanya Allah. Apakah kita paham dalam diri kita? Kadang-kadang kita sudah paham, tapi kita harus ingat. Makanya bersyukur itu sangat luar biasa. Nggak bisa kita dengan sombongnya mengatakan diri kita bisa, diri kita sanggup, nggak bisa. Karena semua itu sudah Allah berikan. Makanya ada satu istilah, nothing to kill you faster than your own mind. Tidak ada yang membunuh kamu secara cepat kecuali pikiran kamu. Apa pikiran kita? Kadang-kadang kita stres, banyak keinginan. Ingin kita punya mobil yang sangat luar biasa, ingin kita punya rumah yang sangat luar biasa, ingin kita punya keturunan yang banyak, ingin kita punya rezeki yang banyak. Kadang-kadang ini yang memaksa kita untuk kita menjadi stres. Apa yang terjadi pada stres? Sehingga kita kurang kadang-kadang bersyukur sama Allah. Dengan demikian, sesuatu yang nggak bisa dikontrol sama kita, itu menimbulkan penyakit. Di sini ada satu konsep kesehatan. Apabila ada stres dalam tubuh kita, itu menimbulkan reaksi oksigen spesies. Oksigen spesies ini penting di dalam tubuh kita untuk pembentukan sel. Tetapi dia juga akan menghasilkan, begitu dia terekspos oleh stres, maka dia akan terjadi stres oksidatif. Stres oksidatif artinya apa? Bahwa akibat stres itu menghasilkan satu inflamasi, kemudian tubuh harus menstimulasi antioksidan ataupun pertahanan yang ada di dalam tubuhnya. Makanya ini pun, konsep ini baru-baru ini aja, yang belum tahun sekitar 1990-an konsep ini baru terjadi. Tapi Al-Quran sudah mengatakan sistem keseimbangan. Ini juga sistem keseimbangan lagi. Bayangin kalau kita terjadi stres oksidatif, terjadinya nekrosis, kematian sel. Dan juga apoptosis. Selnya menjadi rusak semuanya. Kalau selnya menjadi rusak, apa yang terjadi? Yang terjadi timbullah penyakit. Kalau defensi faktor kita juga nggak kuat, kalau lama-kelamaan kita dibikin stres.
Yang tidak membuat kita bikin stres adalah kita bersyukur. Bersyukur itu akan meredam daripada stres. Nanti saya buktikan dengan satu studi. Studi ini dilakukan memang betul penelitian ini dilakukan oleh orang Korea. Tapi ini penting. Penting kenapa? Jarang sekali ada satu penelitian yang meneliti antara hubungan jantung dengan rasa bersyukur dan resimen. Resimen itu rasa ketidaksukaan, kebencian. Diukur heart rate-nya, jantungnya. Diukur heart rate-nya sama di MRI otaknya. Berkorelasi nggak antara orang yang bersyukur dengan orang yang merasakan dirinya dendam terus? Ada 32 pasien saat itu yang dilakukan satu penelitian oleh Sung Hyung Kyung. Dan ini dipublish. Dan metodologinya juga di-approve oleh Helsinki. Helsinki itu satu metodologi, satu tempat yang sangat terpercaya bila kita melakukan satu penelitian, metodologi penelitian yang sangat baik. Nah, di sini dibuktikan bahwa pada yang berwarna hijau itu distimulasi orang yang memiliki rasa dendam, nggak puas pada dirinya. Apa yang terjadi? Heart rate-nya meningkat. Kalau heart rate kan berkorelasi dengan jantung kan, itu kan melihat seberapa banyak detak jantung kita. Heart rate-nya meningkat, yang terjadi apa kalau heart rate meningkat? Itu kalau kita ngelihat dari serambi kanan itu pompa jantung kan menuju secara sistemik ke seluruhnya. Dia pompa kencang terus, lama-lama dia menebal pembuluh darahnya. Kenapa? Karena kelewat banyak stres. Nah, yang kedua, kalau kita pegang balon tuh, kita pegang ya, misalnya kan anggap jantung. Kalau dia tekanannya seret, itu normal, darahnya akan sampai dari arteri sampai arteriolus. Tapi kalau kelewat cepat, coba deh kita ambil deh mungkin balon isi air, kita coba set, airnya naik sedikit. Yang terjadi apa? Kerusakan apa? Kerusakan baik itu di jantungnya, di ginjalnya, di mana-mana arterinya terganggu. Kalau kita terekspos terus dengan stres. Bahkan Ibnu Sina melakukan satu penelitian. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Sina? Seekor kambing ditaruh, yang satu ekor ditaruh di kandang, tapi tidak ada serigalanya. Yang satu lagi ditaruh seekor kambing, di depannya ada serigala. Hanya beberapa, tidak sampai 1 bulan, kambing yang di depannya ada serigala cepat mati. Ini membuktikan bahwa stres itu jangan dianggap main-main, karena dia kemana-mana menimbulkan satu kematian. Nah, ini studi ini membuktikan bahwa dengan bersyukur, kita lihat heart rate-nya dia tidak yang warna coklat, kita lihat. Ini dia konsisten sekali, tidak naik di bawah 70. Heart rate kita kan yang bagus 70, 80, antara 70 sampai 80 ya kan. Ini kita lihat di bawah 70 semua konsisten. Bahkan kalau kita ngelihat lagi di bagian frontal di sini, frontal itu sangat penting. Bahkan dalam surat Al-A'la dikatakan nasiyatin kajibatin khoti'ah. Aku cabut ubun-ubunan kamu. Kalau Allah cabut di bagian frontal, kita selalu berpikir yang negatif. Tidak ada kebaikan dalam diri kita. Tidak lagi kita bisa mengukur jarak mobil. Memori kita juga tidak bagus lagi. Dan kebaikan itu akan hilang kalau memori kita di frontal, ini bagian yang paling sangat penting secara visual. Bayang nggak? Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Bagian frontal itu adalah sangat penting. Surat Al-A'la mengatakan itu. Nah, ini terbukti bahwa dengan syukur itu mengurangi rasa kebencian, mengurangi rasa stres, depresi, segala hal. Ini terbukti secara dunia kedokteran. Penelitian ini bukan hanya penelitian ini, tapi ada penelitian-penelitian yang lain secara meta-analisis terbukti memang rasa syukur itu mengurangi rasa depresi,
kebencian, semua akan diturunkan. Maka timbullah rasa sakinah, maka timbullah rasa qanaah. Kalau kita ada rasa sakinah dan qanaah, kayaknya kita hidup ini tenang. Kenapa? Karena kita sudah yakin dengan Allah dan kita bersyukur sama Allah. Kenapa kita lagi tidak memikirkan lagi, tidak ada ambisi untuk hari esok saya harus dapetin apa, bagaimana. Dan kita sudah yakin bahwa kita Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, selalu Allah itu bersama kita. Dan kita bersyukur, nggak usah khawatir, tadi dahsyatnya luar biasa pada tubuh kita aja Allah bisa ciptakan secara sempurna seperti itu. Apalagi urusan-urusan kita. Kalau kita hanya tenang. Makanya itulah yang disebut dengan yang Allah bilang, kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Karena ketenangan itu modal yang utama. Modal yang utama, bayangin kalau kita nggak tenang. Bagaimana kita bekerja dengan baik? Bagaimana kita bekerja secara profesional kalau kita bekerjanya tidak baik? Jadi memang luar biasa. Timbulnya rasa sakinah, rasa qanaah. Kadang-kadang padahal hal yang simpel. Makanya dalam surat Al-Fatihah kan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata-kata bersyukur itu yang utama, yang pertama. Kenapa? Ternyata menenangkan kita supaya kita tenang menghadapi ketika sholat. Kalau dilihat secara perspektif kedokteran luar biasa. 3 hari bapak-bapak bersyukur sama Allah dan menghayati kata Alhamdulillah, itu semua sistem imun yang ada di badan kita, ketenangan juga akan terjadi. Ini bukan kata saya, ini berdasarkan penelitian. Bukan kata saya, tapi ini penelitian. Coba kita terapkan ya. Coba kita terapkan. Luar biasa, powerful sekali Allah memberikan. Kita di al-Islamu a'la, Islam itu kan tinggi. Cuman ada beberapa orang yang melakukan satu penelitian, kajian, dan itu ternyata berkorelasi dengan apa yang Allah berikan, apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Luar biasa. Ini luar biasa, Pak. Modal kita yang utama. Bayangin, bagaimana kita mau mencari uang kalau kita nggak tenang? Bagaimana kita mau mendapatkan sesuatu kalau kita aja nggak qanaah juga, nggak bersyukur dengan apa yang ada. Jadi rasa syukur sangat berkorelasi dengan kesehatan kita. Bahkan sebelum kita minta, Allah sudah kasih. Sekarang tinggal kitanya mau bersyukur atau tidak. Semua itu kan hanya permainan pikiran kita aja. Apa yang kita inginkan. Semua itu permainan pikiran. Coba kalau kita renungkan rasa syukur, hancur itu semua. Rasa ambisi. Kemudian yang sangat takjub sekali, bahwa ini disimpulkan. Orang-orang yang sering bersyukur, itu cenderung memiliki empati yang sangat tinggi. Memiliki rasa rahman dan rahimnya sangat tinggi, sedekahnya kenceng. Kalau kita sering bersyukur. Luar biasa. Jadi dengan syukur aja, itu berdasarkan penelitian yang ada, sangat powerful. Makanya orang-orang yang peneliti di luar orang muslim, profesor mengatakan emosional, miracle emosional. Emosional yang sangat ajaib. Kita sudah diajarin, tinggal kitanya menggunakan, dan kita merenungkan apa yang Allah sudah kasih kepada kita. Kebayang nggak tadi makanan yang dari proses makan, dari proses nafas yang Allah kasih. Itu adalah modal utama kita yang sangat tinggi. Kita nggak bisa nafas, kemarin COVID aja, nyari oksigen berapa duit biayanya. Itu dari prosesnya aja kita mulai tahu, luar biasa Allah ciptakan. Kita lihat lagi di sini, nah, apa sih, jadi dari presentasi saya, ada beberapa kesimpulan yang harus kita dapatkan. Apa sih fadilahnya kalau kita bersyukur secara emosional? Yang pertama adalah rasa syukur mendorong kesadaran penuh dan membantu Anda untuk menghargai momen-momen tertentu. Kita sangat menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kita bersyukur, dikasih nikmat sehat, dikasih paru-paru kita berjalan dengan baik. Bayangin, di Indonesia, di seluruh dunia bahkan,
hasil penelitian di BPJS, nomor satu penyakit yang menimbulkan kematian adalah jantung dan stroke. Jantung dan stroke, kenapa? Karena stres. Di Arab Saudi jarang sekali penyakit-penyakit seperti itu. Kenapa? Dia mencoba, dia mengerti, dia paham. Banyak-banyaklah kita bersyukur. Supaya apa? Kita jauh lebih sehat. Kita jauh lebih tenang. Rezeki kita insya Allah akan banyak. Karena dengan bersyukur sendiri, rezeki itu akan datang dengan kita. Karena penelitian juga, saya baca satu literatur. Bahwa satu sel itu bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Bahkan di Amerika lagi rame dengan ilmu mengenai energi. Energi, kalau kita lihat kan energi pada saat kita mau tidur itu ada teori namanya REM, Rapid Eye Movement. Rapid Eye Movement ini, energi ini dipengaruhi oleh alfa, delta, dan theta. Theta ini menghasilkan suatu energi yang sangat luar biasa, yang bisa menarik orang, bahkan rezeki di Amerika itu orang lagi belajar ilmu theta. Ilmu theta bisa didapatkan dengan apa? Dengan spiritual yang kuat. Dengan kita merenungkan ilmu theta itu akan terjadi. Theta itu luar biasa di dalam tubuh kita. Makanya sebenarnya Allah sudah bilang, Inna ma'ana, sesungguhnya aku bersama kamu, tenang aja kita. Kita disuruh tenang kok. Bahkan kita disuruh jadi khalifah, ini jailun fil ardi khalifah, penguasa kita. Tapi kita tenangkan. Kita coba, ada power yang ada di dalam diri kita yang belum kita keluarkan. Energi itu luar biasa ternyata. Itu penelitian, bukannya kata saya. Jadi memang kalau kita hanya dengan bersyukur, hati ini menjadi qanaah dan sakinah, ya, mengurangi pemikiran berlebihan tentang masa lalu. Kemudian juga kekhawatiran di masa yang depan. Gak perlu kita pikirin masa lalu, masa yang akan datang. Banyaklah kita bersyukur saat ini kita masih bisa kita berjalan ke masjid, kita sholat. Itu yang kita miliki, yang itu yang harus kita syukuri. Dengan demikian, maka kita akan terjadi rasa qanaah dan sakinah. Kemudian empati. Nah, empati ini dengan kita bersyukur, empati ini semakin meningkat. Rasa kita, dermawan kita semakin meningkat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Mazilul Itsar, yaitu kedudukan itsar yang itu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kalau kita banyak bersyukur, kita lebih banyak kadang-kadang nih, udah deh bagi dua deh sama kita deh, mungkin ada tukang minta-minta yang belum makan, ya kan? Kadang-kadang kita kasih duluan, walaupun di rumah kita ini hanya tinggal sedikit, seperti Sayyidina Ali, bayangin dengan Fatimah Al-Zahra. Dia belum makan, riwayatnya dengan Fatimah Al-Zahra juga. Tukang minta-minta dikasih, itulah dia udah tahu teorinya syukur. Jadi empati kita, rasa kasih sayang kita, dan Rahman dan Rahim kita itu makin meningkat. Kalau Rahman dan Rahim kita meningkat, kata Allah kan, semua makhluk Allah yang ada di langit akan mencintai kamu, semuanya akan mencintai kita. Luar biasa dengan syukur itu luar biasa. Saya melihat, wah luar biasa sekali syukur ini. Kemudian hubungan yang lebih kuat, mengungkapkan rasa terima kasih, memperkuat hubungan kita dengan sesama. Kadang-kadang kita juga bukan hanya bersyukur terhadap tubuh kita, terhadap Allah, tapi kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Ucapkanlah rasa terima kasih. Dan ini seperti mirror. Kalau kita mengucapkan terima kasih ya Pak, oh ya sama-sama, itu pasti dijawab sama dia. Jadi dua komunikasi yang pasti dijawab. Sama kayak senyum. Kita senyum, orang itu pasti senyum. Itulah teori mirror. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih banyak, insya Allah hubungan kita dengan orang yang telah membantu kita ataupun sedikit membantu kita, kita mengucapkan terima kasih, ada silaturahim yang sangat kuat, pahalanya sangat kuat, luar biasa. Kita lihat lagi secara physical health benefit, secara fisik. Tadi saya sudah kemukakan bahwa
dengan bersyukur. Kebanyakan berdasarkan penelitian, orang yang bersyukur jarang sakit. Sebenarnya obat itu ada pada diri kita kalau kita sering juga bersyukur. Kenapa tadi saya bilang, dengan bersyukur 3 hari aja itu sistem imun kita naik 50%. Kalau para pakar ahli imunologi mengatakan sistem imun 50% itu bukan main-main, itu luar biasa. Luar biasa. Jadi memang benar, ini akan menurunkan rentan terkena penyakit. Nah, kita harus melakukan juga rasa nyeri. Rasa nyeri pada tubuh kita kalau kita lagi sakit, kalau kita bersyukur, insya Allah rasa nyerinya terjadi peningkatan endorfin. Endorfin kalau kita bersyukur, ya Allah, terima kasih saya masih diberikan hidup dari penyakit yang memang menggerogoti kita ini, ya Allah. Daripada kita memang perlu ke dokter, dikasih obat, tapi dengan kita bersyukur, endorfin yang ada di dalam tubuh itu kita meningkat. Kejadian ini terbukti dengan ketika Sayyidina Ali lagi sholat. Ketika dia dipanah, cabutlah panahku ketika aku lagi sholat. Karena pada saat sholat itu terjadi rasa syukur. Komunikasi antara dia dengan Allah luar biasa. Dan rasa syukurnya dia kepada Allah juga luar biasa. Jadi inilah yang disebut dengan tubuh kita sendiri akan menghasilkan endorfin. Endorfin itu adalah anti nyeri yang sangat luar biasa, seperti morfin tapi adanya di badan kita. Itulah endorfin. Jadi saya pikir ini sangat luar biasa bersyukur ini. Dengan bersyukur ini, kalau kita sakit banyak-banyak bersyukur, insya Allah akan mengurangi rasa nyeri, rasa sakit kita. Sampai-sampai Nabi Ayub juga kan banyak bersyukur ketika dia dikasih penyakit juga. Nah, ini juga dengan bersyukur akan meningkatkan mental kita, emosional kita. Emosional kita itu akan terkontrol. Kalau emosional kita terkontrol, kita bekerja dengan baik nggak? Pasti baik. Hubungan kita dengan bos kita baik nggak? Pasti baik. Hubungan kita dengan customer kita baik nggak? Pasti baik. Yang ada hasilnya apa? Rezeki yang sangat banyak. Insya Allah. Kalau kita banyak bersyukur, makanya Allah akan berikan rezeki yang sangat banyak. Karena di situ rahasianya. Dengan bersyukur rezeki kita akan tambah banyak, bukan sedikit. Kenapa? Silaturahimnya dengan sangat-sangat baik. Dan hati yang dermawan pun akan timbul karena kita rasa bersyukur. Padahal simple bersyukur. Yuk kita sama-sama sering-sering kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Dan kita juga berterima kasih jika ada orang yang berbuat baik terhadap kita. Apapun jenisnya. Ini karena luar biasa powerful sekali. Dan hidup kita tuh akan bahagia dan selalu sehat. Bagaimana dengan mental? Ini kebahagiaannya kita akan meningkat. Kita hidup kita santai, akan bahagia sekali. Karena suasana hati itu membangun pandangan hidup yang lebih positif. Dengan bersyukur pandangan kita nggak selalu negatif. Kita jangan selalu ada yang kalau kita ngeliat itu di luar negeri itu ada 7 habit. Itu cara berpikir paradigma kita. Pandangan kita kalau kita sering bersyukur, kita melihat orang. Ada kejadian kita lihat contohnya waktu di 7 habit, ada satu anak lari terus di kereta. Lari sono, lari sini sehingga banyak penumpang yang terganggu oleh itu anak. Dan penumpangnya menegur bapaknya. Penumpang itu marah-marah. Penumpang itu kesel sekali kalau bisa diturunin itu anak. Ditegur itu bapaknya, Pak, kenapa Anda tidak melarang anak Bapak? Bagaimana saya melarang? Barusan sejam yang lalu ibunya meninggal. Kadang-kadang itulah paradigma kita selalu berpikir orang ini negatif. Kita nggak tahu di belakang itu ada kejadian apa. Dengan bersyukur, pandangan kita jauh lebih luas. Paradigma kita jauh lebih baik. Selalu kita berpikir positif. Luar biasa bersyukur ini. Bukan kata saya, tapi memang penelitian. Tadi dibuktiin itu penelitian. Itu penelitian yang mengatakan, bukan lagi, kalau Pak Prabowo bilang omon-omon, ya kan? Bukan lagi omon-omon, tapi ini fakta.
studi, mengurangi stres. Bayangin, stres itu tadi saya katakan tadi menimbulkan penyakit. Kan ada sistem keseimbangan, bila diekspos terus, maka sistem keseimbangannya, reaksi oksigen oksidatifnya meningkat, stres oksidatifnya meningkat, terjadi kematian sel. Kematian sel banyak sekali penyakit, bisa kanker, bisa darah tinggi, bisa sakit jantung, bisa kemana-mana. Luar biasa. Kemudian peningkatan harga diri. Kalau kita bersyukur juga, harga diri kita tuh tinggi, Pak. Karena memang orang Islam itu tinggi. Kemudian juga Allah juga selalu memuliakan hambanya. Kita tuh memiliki harga diri yang sangat tinggi. Kalau kita sudah bersyukur, nggak mudah kita untuk menjadi tukang minta-minta. Nggak mudah kita menyerah. Harga diri kita meningkat. Itulah dari segi mental semuanya. Jadi dari saya itu mungkin barangkali kalau ada pertanyaan, mungkin 1 sampai 3 aja, karena waktunya kan mau surup, kita sebentar lagi udah surup. Barangkali iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita meresapi, mengatur perasaan kita dalam bersyukur dan berdoa. Kalau saya rasa itu ada sedikit berbenturan gitu ya, tidak sesuai. Sementara bersyukur itu kan kita menerima, istilahnya menerima apa adanya yang sudah kita punya lah. Sementara berdoa itulah kita diharapkan untuk meminta kepada Allah. Contohnya aja, mamanya kita meminta rezeki yang lebih. Nah, dalam bersyukur kita sudah merasa bahwa sudahlah, kita sudah mempunyai rezeki seperti ini, mamanya punya rumah 1. Sementara dalam berdoa, mamanya kita minta untuk rumah lebih dari 1, mamanya gitu. Nah, itu kan membuat emosi kita meningkat. Sementara dilawan dengan ada bersyukur. Bersyukur adalah ya sudahlah gitu. Jadi bagaimana cara mengatur perasaan kita antara bersyukur dan berdoa, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi kalau bersyukur itu adalah satu proses yang utama dulu. Bagaimana proses yang utama kita itu baik dulu. Bagaimana jiwa kita itu kalau tidak kita baik, kita sehat, kita bersyukur. Bersyukur itu meningkatkan kan sistem imun tadi. Kesehatan kita luar biasa. Kalau berdoa itu memang kewajiban kita memang untuk meminta kepada Allah. Itu adalah bagiannya. Jadi tidak ada opposite, tidak ada berkorelasi terjadi tumpang tindih. Nanti kita merasakan dulu, oh iya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesehatan pada diriku ya Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, Engkau berikan aku ini kendaraan, misalkan tadi Bapak bilang rumah. Itu adalah prosesnya. Jadi step pertama itu kita bersyukur dulu. Maka dalam Al-Fatihah kan alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur dulu baru kita berdoa. Karena kalau banyak-banyak bersyukur, insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena ketenangan di hati kita, ya kan? Kesehatan kita lebih prima. Dan saya pikir bersyukur ini mendukung daripada doa yang kita minta. Insya Allah. Jadi utamakan dulu kita bersyukur dulu sama Allah. Makanya hamdan yu'afi nikmatahu wa yukafi. Segala puji syukur setiap kita berdoa selalu kita mengatakan alhamdulillah. Hamdan kasiron, semoga itu kan semuanya rata-rata bersyukur dulu baru kita meminta. Jadi bersyukur itu adalah satu senjata kita supaya doa kita dikabul. Jadi dari saya itu aja Pak, insya Allah Bapak jawab. Jadi tidak ada yang opposite, tidak ada yang bertentangan. Jadi itu modal kita yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dijelaskan sepertinya lebih banyak manfaat daripada bersyukur. Yang saya tanyakan adalah cara bersyukur dalam kondisi kebaikan ataupun kenikmatan dan dalam kondisi
kesengsaraan ataupun mungkin sakit ya gitu ya. Nah ini bagaimana pengendaliannya ataupun caranya lah begitu ya. Terutama memang kalau dalam kesengsaraan ataupun dalam sakit dan sebagainya seperti itu yang kadangkala agak sulit untuk bisa pengendalian sehingga kita harus tetap bersyukur gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pertanyaan yang bagus. Saya pikir satu, kita harus pada saat kita mendapatkan kebahagiaan itu kita pun harus selalu bersyukur sama Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, bersyukur itu semua berkorelasi dengan masalah emosional. Tadi Profesor Joe Dispenza mengatakan suatu miracle emosional sistem saraf yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita bersyukur, tadi penelitian ya, dikatakan dalam 3 hari aja semua sistem tubuh imun kita akan menguat dalam 3 hari, 50%. Bahkan mungkin akan lebih, itu kan baru penelitian. Kalau kita dengan bahagia, kita sudah bersyukur, sistem imun kita kuat, sehat, maka kebahagiaan itu akan mudah kita nikmatin. Misalkan kita dapat rezeki yang bagus, tapi kitanya sakit. Kan nggak enak juga Pak, ya kan? Nah, dengan kita bersyukur, sistem imun kita meningkat, kesehatan kita meningkat, insya Allah, Allah akan berikan lagi rezeki yang ditambah lagi sama Allah. Jadi, itu tergantung daripada emosional pemikiran kita. Makanya, yang paling indah adalah ketika kita sholat, itu adalah rasa syukur yang sangat powerful. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu dan seluruh alam semesta ini termasuk diriku ya Allah. Merenunglah kita sedikit membahasakan kepada tubuh kita. Padahal pada saat bangun tidur juga kita, ya kan, kita ya Allah terima kasih telah Engkau hidupkan diriku. Ya Allah terima kasih telah Engkau berikan tubuhku ini secara sempurna, baik, saya sehat, wahai tubuh. Ridholah terhadap diriku. Insya Allah Pak, itu kalau kita katakan pada diri kita seperti itu. Tapi kalau kita ngomong, saya kuat, nanti saya akan datang ke lari, ya mungkin itu saya bukan ngomong, itu parah Pak, itu sudah stuck di dalam otak kita. Penelitian Profesor Joe Dispenza mengatakan itu. Kalau kita udah mengatakan, saya kuat, karena terjadi arogansi di situ. Nah, itu penelitian mengatakan akan stuck di otak kita. Tubuh kita nggak mau mengkompensate. Walaupun sebenarnya kita udah biasa lari squat 10 kilo. Tiba-tiba bisa hanya 2 kilo kita jatuh. Sama rezeki juga ya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih. Tubuh saya sehat. Mudah-mudahan rezeki saya tambah banyak. Itu tubuh kita akan sekuat tenaga. Dia akan membantu kita. Tapi kalau kita ngomong, saya bisa nih, saya kuat, saya akan bisa kebeli rumah. Itu agak berat Pak, karena itu penelitian dari Profesor Joe Dispenza seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi emosional yang sangat miracle, yang ajaib. Tergantung kita menggunakannya nih. Kita mau pakai nggak tuh ilmu itu? Tergantung. Jadi kitanya mau pakai atau tidak. Nah, bagaimana yang terkena musibah? Terkena musibah juga penyakit. Kan tadi saya bilang, ketika kita bersyukur, maka rasa nyeri, rasa sakit, dan kita menerima apa yang kita sakit, insya Allah rasa nyeri itu Allah hilangkan. Karena ketika kita bersyukur, endorfin yang ada di badan kita, zat yang seperti morfin, anti nyerinya itu timbul. Dengan timbulnya endorfin, maka rasa nyerinya juga akan berkurang. Mungkin kalau untuk sembuhnya semua itu kembali lagi kepada ketentuan Allah. Tapi paling tidak, dia sudah mengurangi rasa nyeri di badannya. Karena sudah apa? Di dalam tubuh kita sendiri sudah mengkompensate. Tubuh kita ini, bahkan dalam surat Yasin kan ayat 61, sesungguhnya kakimu, tanganmu, kulitmu akan bicara. Jadi sel-sel itu dia menganalisis terjadi connecting antara pikiran dengan sel kita. Banyak sekali ada beberapa di ayat Quran itu seperti itu. Antara sel dengan pemikiran kita itu dia berjalan. Tergantung apa yang kita pikirin.
Kalau kita stres terus, ya timbullah penyakit. Kalau kita banyak ambisi, timbullah penyakit. Karena sel kita itu berkomunikasi dengan pemikiran kita. Semua yang ada nih. Penelitian-penelitian itu seperti itu. Jadi demikian ya Pak, insya Allah menjawab. Mungkin barangkali satu lagi ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi mengingatkan kita lagi ya bahwa mungkin kita baru belajar baru tahu ya bahwa kita ini Allah dan masing ini kemampuan untuk bisa karena self healing ya. Jadi apapun itu juga kita bisa juga mengingatkan kita terkait dengan tadi syukur lagi selain sholat ya. Apalagi zikir mungkin apa yang Nah, tadi penelitian dari yang meditasi itu salah satunya zikir juga sangat luar biasa Pak. Zikir, puasa, semuanya itu membackup kita dengan kenapa sih kita mau berzikir? Kan di dalam berzikir itu kan kita merasakan bahwa keberadaannya Allah itu ada. Dengan zikir itu kolbu kita akan lebih hidup. Dengan zikir itu rasa sakinah ataupun qanaah di dalam tubuh kita itu ada. Jadi korelasinya sangat panjang dengan zikir itu luar biasa. Bahkan ada orang yang berpendapat bahwa napas pun harus dizikirkan. Ada yang begitu tarik dikeluarkannya Allah. Itu luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Mungkin kalau dia paham tadi pada saat dia tarik itu napas 7 liter udara masuk ke dalam tubuh kita dan itu menjadi energi buat kita. Kenapa sih kita nggak zikirin kadang-kadang seperti itu? Bukan kadang-kadang, emang itu yang terjadi. Tapi apakah kita menzikirkan itu dari napas kita? Sampai orang seorang ahli soleh, aku ini sangat berdosa apabila aku sedetik aja aku tidak ingat Allah. Jadi napas aja kalau kita tadi lihat prosesnya aja itu sangat luar biasa. Jadi salah nggak kita? Bukan salah nggak, bukan wajiblah kita untuk merasakan kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan dalam surat Ar-Rahman tadi kan abi ayya rabbikum matukadziban 31 kali Allah nyentil kita. Bahkan dalam surat Al-Infitar, ma ghuraka bi rabbikal karim, kenapa engkau berdusta kepadaku, aku yang maha mulia, yang maha mengasih. Alladzi khalaqaka fasawwaka, padahal aku ciptakan engkau itu secara seimbang, nggak main-main. Kenapa engkau berdusta? Kenapa engkau ingat kepadaku? Bagus Pak berzikir itu, apalagi kalau bisa ya kita setiap tarikan nafas pun kita ingat sama Allah. Itu luar biasa. Levelnya udah sangat luar biasa Pak. Insya Allah, Allah akan berikan semua kemudahan dan semua urusan-urusan kita. Insya Allah Allah berikan dengan rasa bersyukur, dengan kita berzikir kepada Allah. Ya, dari mungkin udah 3 ya Pak ya. Jadi saya akhiri, subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya jika saya ada yang menyampaikan itu ada kesalahan dan yang benar adalah datangnya dari Allah. Semoga insya Allah apa yang kita hari ini dengar, apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.